Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yontedi Haryadi SPD. Saya mahasiswa dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi kimia hijau subbab materi permasalahan lingkungan di kelas 10 fase E dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan selanjutnya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, anak-anakku semuanya, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita buka dulu dengan doa seperti biasa kita baca setiap hari sebelum mulai belajar. Dalam hal ini kami minta kesediaan anak Dahliman untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim Ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirona datal watani wa datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tawfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sebelum kita mulai belajar, jadi kemarin Pak Guru sudah mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu mengulangi materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap stay di bab yang pertama tentang kimia hijau. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin meng-cross check dulu kehadiran kalian. Muhammad Dika hadir. Sultan Hairi, Roni, Sahidin Ramadan, ya, semua hadir ya. Anak-anakku yang berbahagia, jadi lewat kesempatan yang baik ini, jadi seperti biasa yang sering kali kita laksanakan, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru selalu melaksanakan yang namanya pretest. Nah, untuk itu kepada anak-anakku semuanya, seperti biasa, siapkan dulu HP-nya ya. Siapkan HP.
Ya, silakan siapkan HP-nya semuanya. Udah? Ya. Pak Guru minta 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah selesai. Baik, anak-anakku semuanya. Jadi seperti Pak Guru sampaikan tadi, ya, bahwa pada hari ini kita coba untuk bekerja sama, ya, untuk mendiskusikan salah satu materi yang menurut Pak Guru sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena materi ini kayaknya lebih kontekstual dari materi yang sebelumnya Pak Guru ajarkan kepada kalian, yaitu tentang permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ya, seperti apa itu? Seringkali kita sebagai manusia cuek terhadap keadaan lingkungan kita, anak-anak. Ya, sebagai contoh, Pak Guru sering datang pagi sekali di sini, sering mengamati kalian ketika kalian jalan, padahal sampah sudah ada di dekat kalian, tapi kalian cuek terhadap itu. Apalagi dengan permasalahan yang besar yang terjadi di lingkungan kita. Ya, kira-kira di antara kalian, bagaimana perasaan kita adik-adik semuanya? Ya, Pak Guru punya satu pertanyaan buat kalian. Semoga ini ada yang menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Ya, ada satu pertanyaan buat kalian. Ketika kita mendapati ya lingkungan kita dalam keadaan kotor atau bermasalah, mungkin karena disebabkan oleh ya pencemaran lingkungan seperti apa yang Pak Guru sebutkan tadi, bagaimana perasaan kalian? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Anak Perasaan Dewi saya- Supiana. Perasaan saya tentang pencemaran lingkungan merasa jijik dan sangat merusak pemandangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Pak. Untuk menghemat waktu, Pak Guru minta satu saja, ya, satu lagi. Boleh dari laki-laki, boleh juga dari perempuan, bebas. Silakan. Pak Guru ingin kalian itu yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Perasaan saya ketika melihat lingkungan tercemar sangat takut dan bisa mengakibatkan penyakit. Bisa mengakibatkan penyakit. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, baik. Karena anakku semuanya, bahwa Pak Guru di sini kan sudah tua. Jadi kalianlah sebagai generasi penerusnya. Ya. Siap menjadi generasi penerus untuk menjelajahi dunia? Siap. Bagaimana semangat? Mana semangatnya? Aksi, semangat. Alhamdulillah. Apa sih tujuan kita dalam belajar permasalahan atau pencemaran lingkungan pada saat ini? Ya, yang pertama, harapan Pak Guru, ya. Jadi dengan belajar pencemaran lingkungan itu, kalian bisa untuk menganalisis. Apa yang kita analisis? Penyebab dari pencemaran lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian bisa untuk menganalisis penyebabnya, ya, baik dilihat dari ciri-cirinya atau jenis bahan pencemarnya, kalian bisa untuk menemukan solusi untuk mencapai tujuan itu. Pak Guru mencoba untuk menerapkan sebuah model dengan pendekatan yang baru yang disebut dengan model pembelajaran problem based learning yang biasa kita laksanakan sebelumnya, yang lebih familiar disebut dengan PBL. Dan sebelum Pak Guru lanjut, mohon kepada anak-anakku siapkan buku dan pulpennya. Ada informasi-informasi yang Pak Guru sampaikan nanti, atau mungkin yang ditampilkan lewat slide, atau mungkin dikuatkan lagi dari video pembelajaran nanti. Ada data-data atau informasi
yang berhubungan dengan materi ini tolong dicatat yang penting-penting ya. Ini pemahaman bermakna kita. Yang pertama, meningkatkan kepedulian kita terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan ini. Nah, ini maksud Pak Guru. Untuk yang pertama, ya, Pak Guru ada 2 gambar. Ya. Nah, ini biasanya Pak Guru ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau petani, ya, kalau petani biasanya ketika membersihkan alat dan bahannya biasanya dia sembarangan, ya, sehingga prosesnya itu biasa menyebabkan airnya kotor. Yang kemudian juga seringkali kita lihat, ya, banyak sekali sampah-sampah atau limbah-limbah, ya, atau hasil dari rumah tangga yang dibuang ke sungai atau di perairan, sehingga menyebabkan tidak enak sekali pemandangannya, Dewi, ya, tidak enak sekali, ya, tidak enak sekali. Dan biasanya lambat laun ketika dalam jangka waktu tertentu ini tidak direspon oleh kita semua, bisa jadi ini adalah sarang penyakit seperti apa yang disampaikan oleh anak Danuhun tadi, bahwa lingkungan yang kotor identik dengan sarang penyakit, sehingga Nuhun takut sekali. Ya, baik. Nah, dari semuanya itu, semoga ada gambaran buat kalian semuanya. Penjelasan dari Pak Guru ini coba kita sama-sama coba untuk mengamati, ya, atau Pak Guru menayangkan sebuah video. Ya, Pak Guru menayangkan sebuah video. Tolong seperti apa Pak Guru sarankan tadi, tolong buku sama pulpennya disiapkan, ya. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, daya yang luas, serta berbagai macam ragam dan budaya. Berupa dengan keindahan, bangga dan suara lainnya. Namun, semua penduduk kita 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyak masalah. Salah satunya ialah keberadaan masyarakat terhadap lingkungan sangat kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sini, dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar di lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, mengisi kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah risiko. Sampah organik adalah sampah yang sudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan bahan pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Sampah pengurai tidak dapat. Ya, langkah selanjutnya. Nah, perintahnya Pak Guru rasa sudah jelas, bahwa silakan untuk sintak yang kedua ini kalian duduk berdasarkan kelompok yang Pak Guru sudah bagikan. Di WA Group Pak Guru sudah kirim daftar nama kelompok-kelompoknya. Ya, silakan kalian duduk berdasarkan nama kelompok. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ya, jadi Pak Guru sekali lagi selalu mengingatkan kepada kalian. Dalam belajar berkelompok, tolong diperhatikan semuanya. Dalam belajar berkelompok, tolong, ya, ada pembagian tugas antara masing-masing anggota kelompok. Ini tolong diperhatikan, ya. Bisa dipahami? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Bisa dilanjut, ya? Ya.
Ya. Ya, silakan. Oke. Ya. Depanan aja, Dik. Di depanan, Dik. Serius ya, dibahas. Jangan ada yang bersandar, serius. Baik, silakan kalian lanjut diskusinya. Ah. Ya, baik. Ada permasalahan? Ya, dibuka bukunya. Ini aja. Ntar dulu ya, disalah nih ntar. Ya, jawab siapa yang nulis? Ya. Baik. Ini misalnya di A misalnya nih kan, di gambarnya jenis pencemarannya apa? Tulis A-nya pencemaran. Permasalahan biasanya timbulkan dari gambar ini apa? Ditulis ya. Kemudian yang B, ini kira-kira jenis pencemarannya apa? Ditulis ya. C, D dan selanjutnya. Nah, dari permasalahan yang ditimbulkan, ini kan permasalahannya nanti kalian tulis. Dari permasalahan yang ditimbulkan, nah, kira-kira penyebabnya apa? Ya, misal gambar A penyebabnya titik-titik, gambar B penyebabnya titik-titik, baru kalian temukan solusinya. Jangan panjang-panjang, singkat saja ya. Ya, yang penting inti-intinya saja. Nah, baru selanjutnya dari hasil diskusi dan ini kalian buat kesimpulannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ya. Diskusi. Baca bahan ajarnya, informasi yang kalian dapat tadi dari tayangan video semuanya dibaca ya. Ya. Pak Guru, Pak Guru. Ya. Ada masalah? Salah kontennya. Oh iya, terbalik ya. Permasalahan yang ditimbulkan sama jenis pencemaran. Ya. Ini kan tinggal dibalik aja deh. Nggak apa-apa. Boleh juga ditulis di buku. Di buku tulisannya boleh. Ya, buat tabelnya lagi. Nanti begitu presentasi, tabel yang itu yang ditulis, yang dipindahkan di bukunya dibaca. Ya. Ini apa Ustaz? Ya boleh juga itu ya, boleh juga ini. Silakan. Ya, boleh pakai buat tabel yang baru boleh. Lebih baik buat tabel yang baru. Ya. Buat tabel yang baru ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini tak ada Bu. Buat aja tabel yang baru karena nggak jelas itu ya, buat tabel yang baru. Atau di sini juga boleh. Tulisannya kecil-kecil maka jadi ya. Nggak bisa dipahami ya? Ya, silakan selamat berdiskusi. Enggak. Ya, silakan diskusi yang bagus ya. Bagi tugasnya.
Ya, waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Perlu. Ada masalah ya? Udah siap ya? Ya, oke. Ya, lanjut. Luar biasa kelompok 2 ini. Gimana, Dek? Ada masalah? Enggak ada ya? Oke, siap untuk presentasi ya, siap ya? Ya, baik. Kelompok 3. Kelompok 3 ada masalah? Siap presentasi? Oke, baik. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Siap presentasi ya? Oke, siap. Nah, ini bagus ini. Oke. Baik, anak-anakku yang berbahagia semuanya, karena waktu diskusi kalian sudah habis, sudah waktunya lah kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, Pak Guru menyerahkan semuanya pada masing-masing kelompok. Kira-kira siapa yang lebih dulu untuk mempresentasikan itu? Ayo. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1 mewakili akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan sebagai berikut. Untuk tabel yang nomor A, jenis pencemarannya nomor 1. Permasalahan yang ditimbulkan mengganggu pendengaran. 2. B. Air. Permasalahan yang ditimbulkan tidak enak dilihat atau bau untuk dihirup. Permasalahan C. Jenis pencemarannya udara. Yang ditimbulkannya terbentuknya sebuah penyakit antaranya pilek atau flu. Jenis pencemaran yang D. Tanah. Permasalahan yang ditimbulkan banjir. Pencemaran yang E. Udara atau tanah. Jenis yang ditimbulkan penyakit. Untuk tabel yang nomor B, penyebab masalah. Untuk yang A, banyaknya keramaian atau suara. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Untuk yang B, baik, sebelum kita lanjut, beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang pertama, dari hasil pemaparan, dari hasil diskusinya tadi, boleh untuk angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, terima kasih atas waktu yang diberikan terlebih dahulu. Salah satu gambar yang saya amati tadi, ada petani yang melaksanakan penyemprotan. Karena kita belajar kimia, bisa disebutkan bahan-bahan kimia terdapat dalam proses tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, baik, sangat bagus pertanyaan dari kelompok yang kedua, dan Pak Guru tidak akan menjawab. Jadi ini tugas dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang kedua. Kami berikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2 bahwa hasil diskusi kami biasanya bahan kimia
yang terdapat adalah sebagian besar urea dan fosfor. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, bagaimana kelompok kedua? Was? Ya, ya, baik. Untuk persentase berikutnya, angkat tangan. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Tabel yang pertama. Gambar A, jenis pencemaran asap kendaraan. Permasalahan yang ditimbulkan pencemaran udara. Gambar yang B, jenis pencemarannya limbah plastik. Permasalahan yang ditimbulkan pencemaran air laut. Gambar yang C, jenis pencemarannya asap pabrik. Permasalahan yang ditimbulkan pencemaran udara. Gambar yang D, jenis pencemarannya sampah yang berserakan. Permasalahan yang ditimbulkan merusak pemandangan dan mendatangkan bau tidak sedap. Gambar yang E, jenis pencemarannya menyemprot tanaman dengan pestisida. Permasalahan yang ditimbulkan membahayakan manusia, hewan yang memakan tanaman tersebut jika menggunakan pestisida terlalu tinggi. Tabel yang B. Gambar yang A, penyebab masalahnya terjadi proses pembakaran yang tidak sempurna di dalam mesin. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut: mengurangi penggunaan bermotor dengan naik sepeda, menanam tumbuhan hijau di lingkungan. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok yang ketiga. Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan, singkat saja, apa bedanya air kotor dengan air yang tercemar? Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan air kotor dan air tercemar dibedakan dari penyebabnya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk presentasi selanjutnya siapa? Angkat tangan. Ya, baik. Kelompok ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lain tabel dari tabel A, yaitu udara yang tidak segar. Permasalahan yang membuat udara tidak segar atau tidak nyaman untuk dihirup. Tabel B, pencemaran air. Permasalahan yang ditimbulkan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan air tercemar. Tabel C, asap pabrik yang membuat udara rusak, menyebabkan banyak polusi. Tabel D, air yang kotor. Permasalahan yang ditimbulkan karena membuang sampah pada bukan tempatnya. Tabel yang terakhir, penyemprotan hamam. Permasalahan yang ditimbulkan karena hamam memakan hasil panen warga. Dari permasalahan yang sudah kami diskusikan, penyebab masalah yaitu warga yang
Warga yang mengendarai motor atau mobil sangat banyak dan jalan-jalan di sana sempit atau tidak ada ruang untuk asap. Solusi untuk mengatasi masalah. Kita harus melindungi alam atau sungai agar tidak gundul. Tabel B, banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Solusinya, maka kita sebagai manusia yang mempunyai akhlak, kita harus membuang sampah pada tempatnya. C. Memotong pepohonan lalu mendirikan pabrik. Solusinya, kita tidak boleh memotong pepohonan secara ilegal. Kita harus meminta persetujuan dari pemerintah. D. Membuang sampah pada bukan tempatnya. Kita sebagai siswa harus mempunyai ide untuk membuat sesuatu dari sisa-sisa makanan tersebut. C. Terlalu banyak menggunakan obat-obatan dan alkohol. Solusinya, kita harus belajar membuat racun sendiri agar alam tetap segar. Ya, baik. Untuk mengkonfirmasi dari kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, menjelang siang ini, jadi Pak Guru hanya bisa menyimpulkan, jadi ketika nanti kita keluar, bahwa ternyata permasalahan lingkungan itu benar-benar terjadi dan membahayakan kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena mengganggu ekosistem. Ya, karena akan mengganggu kelangsungan ekosistem kita. Air misalnya, kalau seandainya semua kita membuang sampah di perairan, itu kasihan ikan-ikannya. Ya, apa yang menyebabkan kasihan ikan-ikannya? Ketika nanti sampah itu banyak di perairan, secara otomatis ya produksi oksigen di dalam air itu akan rendah, sehingga ikan tidak bisa bernapas, sehingga lambat laun ikan-ikan yang ada di perairan itu akan punah. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita lanjut, kami rasa diskusi kelompok kita sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Ya, silakan diatur posisi duduknya seperti biasa. Silakan jaraknya diatur sebagus mungkin untuk langkah selanjutnya. Tapi sebelum itu, tolong hasil diskusinya dikumpulkan dulu deh. Oke, terima kasih. Oke, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Senang nggak belajar kimia? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari bab ini? Ya, baik. Siap untuk melanjutkan? Ya, baik. Untuk itu, untuk kegiatan selanjutnya refleksi, ya. Untuk kegiatan selanjutnya refleksi, tapi sebelum itu tolong disiapkan HP-nya lagi, Dik. HP-nya dipersiapkan dulu. Ada beberapa pertanyaan refleksi buat kalian. Dua menit lagi. Pak Guru ingin mengecek juga pengetahuan kalian.
Jadi siapkan HP-nya lagi. Kita akan mengadakan post test ya. Post test ini tes yang terakhir. Silakan siapkan HP-nya lagi. Sudah? Sudah siap? Oke, baik. Pak Guru akan mengirimkan link lagi. Jawab sesuai dengan apa kemampuan kalian. Jangan sampai ada yang lirik kiri, lirik kanan. Pak Guru ingin mengetahui siapa yang sudah paham dari materi pencemaran lingkungan ini. Silakan bekerja sendiri. Jangan ada yang lirik kiri, lirik kanan, lirik atas, bawah. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup. Silakan kalian amankan HP-nya. Sudah ya? Ya, diamankan HP-nya dulu semuanya sebelum Pak Guru cukupkan. Jadi Pak Guru ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan selanjutnya kita mencoba lagi untuk menerapkan prinsip kimia hijau. 12 prinsip kimia hijau pada pembahasan selanjutnya. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Masih semangat? Masih. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama menundukkan kepala. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Mari kita sama-sama berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh proses kita. Semoga bermanfaat untuk hari ini anak-anakku. Pak Guru tutup dengan ucapan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.